dia tetap pada prinsipnya, aku menjalankan tugas panggilanku karena cinta pada gereja dan bukan untuk popularitas. Nah, ini prinsip yang sangat bagus untuk kita yang masih muda ini. Masih muda. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan, podcastnya para imam dan frater Projo Jakarta. Yeay! Kembali lagi di podcast ini, sudah memasuki tahun yang baru ya. Kita mengucapkan 2023. Selamat tahun baru dulu nih buat sahabat-sahabat seperjalanan. Semoga di tahun ini banyak berkat yang melimpah dan harapan-harapannya terwujud. Amin. Kali ini di podcast ini bersama saya yang sudah lama tidak mengisi podcast, Frater Panca, dan ada rekan saya Frater Jason dan bintang tamu atau pembicara yang selalu mengisi podcaster andal kita, Dewa podcast kita. Dewa podcast dulu, King of Podcast kan Dewa podcast. Sekarang Kacau. Lawannya Dewa Kipas ya. Dewa podcast. Mari, Romo Carolus Putranto. Halo, Romo salam Opus. jumpa lagi. Romo, gimana kabarnya Romo? Tahun baru, resolusi baru. Resolusi baru. Iya. Untuk di podcast kali ini, tapi di tahun yang baru ini kita ada sedikit kabar kehilangan, Romo. Iya, betul. Gereja Katolik ya, Romo. Iya. Kita sepakat bahwa kita kehilangan sosok besar gereja, ya kan, yang pernah menjabat sebagai paus ya. Iya. Dari 2005 sampai 2013, yaitu Paus Benediktus ke-16. Nih, di sini saya udah membawa 2 buku biografinya ya. Ini bukan promo ya. Karena jujur waktu beliau meninggal, saya sedikit penasaran gitu melihat sosoknya gitu, sehingga saya mencari bukunya di perpustakaan Cempaka Putih, ternyata ada. Jadi saya baca-baca sedikit gitu, dan cukup menarik ya. Kisah hidupnya gitu. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentu saja ya, mengenanglah katakanlah ya, melihat sosok Paus Benediktus ke-16, seperti apa dia sosoknya, bagaimana perjalanan hidupnya gitu ya. Maka Romo, saya bacain sedikit kali ya. Oke. Apa namanya, poin-poin perjalanan hidupnya gitu ya. Ini saya ngambil dari koran Kompas ini. Ya, jadi Paus Emeritus Benediktus ke-16 lahir di Jerman 16 April 1927. Itu waktu Jumat Agung, Romo. Iya, dia lahir waktu Jumat Agung dan dibaptis sehari setelahnya pas Paskah. Malam Paskah. Wah, sangat emang sudah eklesial. Sudah ditakdirkan ya. Gitu ya. Sudah digariskan gitu ya. Nama aslinya Joseph Aloysius Ratzinger, pernah menjabat sebagai paus. Perjalanan karirnya 1946 sampai 1951 menjalani studi filsafat dan teologi di Universitas of Munich dan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Freising. 1951 ditabiskan menjadi imam bersama kakaknya, Romo. Iya. George Ratzinger. 1953 memperoleh gelar doktor teologi. 1957 memperoleh gelar profesor teologi dogmatik dan sejarah dogma. 57 berarti umurnya sekitar 30 ya? 30 tahun sudah profesor. Hebat ya. Teologi. Jadi Romo kapan, Romo? Saya akan mendapat gelar prosesor. Prosesor teologi. Oke, 1977 diangkat oleh Paulus ke-6 menjadi Uskup Agung Munchen dan Freising. 1981 diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai prefek Kongregasi Doktrin Iman. Ia juga menjadi Presiden Komisi Kitab Suci dan Komisi Teologi Internasional Kepausan.
1982 mengundurkan diri dari Uskup Agung Munchen. 1998 menjadi wakil dekan Dewan Kardinal. 2002 menjadi dekan Dewan Kardinal. 2005 terpilih menjadi sebagai paus pada 19 April 2005, memilih nama Paus Benediktus ke-16. 2013 mengundurkan diri dari jabatan paus karena alasan kesehatan dan menjadi paus emeritus. 31 Desember 2002 wafat di Vatikan dalam usia 95 tahun. 95. 95 melampaui apa yang dikatakan kitab suci Kitab suci Mazmur. 80 jika kuat. 95 tahun. 90 udah kelewatan. Iya, Kuat sudah banget. sangat kuat. Kuat banget. Iya. Jason? Iya. Iya nih Romo. Iya. Kan tadi kita udah dengerin riwayatnya nih. Tapi kan itu baru ya istilahnya teori kan kita nggak tahu banget ketemu gitu. langsung kan ya, kita ini masih ya cuma dari teks-teks gitulah. Oke. Nah, kalau kita dengar-dengar nih, denger dengar aja. Romo kan waktu itu pernah studi di Itali kan. Iya nih kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah. Dengar dari siapa saya studi di Itali? Di Itali yang depan kamarnya itu langsung Pas buka jendela kan langsung Basilika Santo Petrus tuh. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu pernah nggak sih gitu ada pengalaman dengan Paus Benediktus ke-16 ini? Iya, pengalaman langsung memang tidak pernah ya, nggak pernah ketemu langsung. Salaman juga sekali paling ya. Dan saya memperkenalkan saya Frater Projo Jakarta gitu kan. Tapi dia nggak ngerti kan, saya ngomong bahasa Indonesia ya. Langsung ngomong bahasa Indonesia. Iya, tapi kesan pertama adalah yang menarik begini. Saya akan mengambil sebuah metafora ya. Saya mau memperkenalkan figur beliau dengan sebuah metafora. Jadi kantornya beliau sebagai kepala untuk kongregasi ajaran iman. Oh, jadi dia kayak semacam istilahnya kalau menteri gitu lah ya. Iya, sebagai menteri departemen itu ya, kongregasi ajaran iman. Itu kan memang terkenal sebagai departemen yang kaku, yang rigid. Dulu ajaran iman. Dulu itu namanya Inkuisisi. Yang cari kesalahan-kesalahan teolog ya kan. Dan kalau zaman dulu juga kalau ada yang membelot langsung diadili begitu ya. Martin Luther juga sempat dibawa ke sidang inkuisisi begitu ya. Itu kan betapa kesan pertama kan kaku, rigid, kejam gitu ya. Tetapi yang menarik adalah kantornya dulu Kardinal Ratzinger ini persis berdempetan dengan generalat dari kongregasi Misionaris Cinta Kasih Ibu Teresa. Misionaris Cinta Kasih Ibu Teresa. Iya. Bersebelahan ruangan. Persis bersebelahan, persis berdempetan. Jadi ada kantor kongregasi ajaran iman yang terkenal rigid, tapi di sebelahnya ada generalat Misionaris Cinta Kasih. Dengan kata lain, bersebelahnya kantor itu dengan kongregasi dari Ibu Teresa sebenarnya mencerminkan juga hidup dari Bapak Paus Benediktus ke-16 atau Kardinal Ratzinger dulunya ya. Seolah-olah kesannya itu rigid, keras, kaku, tapi tidak. Beliau itu seorang yang setia dengan iman ajaran Katolik, dan karena setia dengan iman ajaran Katolik juga tidak bisa dilepaskan dari panggilan untuk mencintai, untuk menyebarkan kasih seperti yang tampak dalam kantornya beliau itu. Kongregasi ajaran iman berdempetan dengan Misionaris Cinta Kasih. Nah itu. Jadi memang kesan pertama beliau keras. Nampak juga dari surat-surat yang beliau keluarkan semasa menjadi kepala kongregasi ajaran iman itu ya. Beliau pernah menegur teologi pembebasan. Beliau pernah menegur Leonardo Boff. Beliau pernah juga mengeluarkan notifikasi untuk Jacques Dupuy. Jadi banyak teolog-teolog itu ketika beliau menjadi pemimpin kongregasi ajaran iman itu mendapatkan teguran dari Vatikan. Dinotis sama dia ya. Banyak. Hati-hati. Termasuk Hans Kung ya. Hans Kung juga beliau tegur. Nah,
Jadi kesan pertama memang kaku gitu ya, tetapi atau istilah yang sering media katakan itu konservatif. Seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah ya, bahkan namanya media kan ya media kan kalau nggak bleeding nggak selling gitu ya kan, kalau nggak berdarah nggak menjual itu kan media kan seperti itu ya. Bahkan juga waktu saya masih belajar di sana tempat ada perdebatan terkait pandangan tentang keluarga Katolik. Beliau berdebat secara artikel, secara ilmiah dengan seorang teolog lain, yaitu siapa namanya itu? Bukan Karl Jasper, filsuf. Saya lupa namanya, tapi sekarang dipakai lagi oleh Bapak Paus Fransiskus ya. Jadi memang seolah-olah dia itu menjadi garis keras konservatif, tetapi tidak seperti itu. Akan kita lihat nanti. Tapi yang bisa saya katakan ketika beliau menjadi paus, langkah pertama yang dia ambil adalah berdialog dengan Hans Küng, yaitu teolog yang pernah dia notif ya, yang dia pernah juga dilarang mengajar ya. Maka ketika dia menjadi paus, langkah pertama yang dia ambil adalah mengundang Hans Küng tidak ke Vatikan tapi ke istana musim panas paus di Castel Gandolfo. Lebih pribadi, lebih privat, lebih personal. 2 jam bicara. Dan ketika para wartawan bertanya kepada Hans Küng, apa yang kalian bicarakan, apakah kemudian menjadi ada titik temu? Hans Küng mengatakan tidak. Kami tetap punya posisi yang berbeda-beda. Secara teologis, tetapi sebuah langkah luar biasa, saya diundang untuk berbicara, dialog. Maka kurang tepat kalau menggambarkan figur Benediktus ke-16 sebagai figur yang konservatif, fundamentalis, enggak. Beliau figur yang dialogis. Itu kesan saya ketika beliau menjadi kepala kongregasi ajaran iman dan menjadi paus. Jadi kurang lebih itu yang saya lihat ketika katanya dulu belajar di Italia. Masih nggak mau mengakui ya belajar di Italinya ya. Wow. Iya. Romo, menarik juga saya mengambil sebuah kutipan khotbahnya waktu dia misa pembuka konklav, Romo. Oh iya. Jadi konklav itu semacam pemilihan paus ya, Romo. Konklav momen untuk memilih paus dari para kardinal. Di tahun 2005 itu ya ketika Paus Yohanes Paulus II wafat, terus ada konklav. Pas di misa pembukanya si Joseph Ratzinger atau Benediktus ke-16 itu dia memberikan sebuah khotbah dan saya rasa kutipannya cukup bagus, Romo, untuk menggambarkan juga gimana sih pribadinya atau posisinya gitu ya. Kutipannya berikut. Memiliki iman yang jelas sesuai pernyataan iman gereja dewasa ini sering dijuluki fundamentalisme. Oh iya. Sementara relativisme yang membiarkan diri diombang-ambingkan oleh angin ajaran manapun nampak sebagai satu-satunya sikap yang tepat di masa kini. Yeah. Suatu kediktatoran relativisme dibangun yang mengatakan tidak ada yang pasti dan membiarkan diri pada egoisme dan kemauan sendiri tiap orang sebagai tolak ukur akhir. Yes. Itu kutipannya ya. Jadi dia memang ya tidak setuju ya dengan relativisme ya, Romo. Di mana kita ikut aja segala ajaran. Tentu ya sebagai orang Kristiani kita sudah punya pegangan kita, yaitu apa yang telah diajarkan Yesus Kristus sendiri ya. Dan ini yang dia pegang teguh gitu ya, sehingga mungkin kesannya gitu ya. Kalau kita lihat sejarah intelektual dan sejarah kehidupannya Joseph Ratzinger akan nampak mengapa di awal konklav beliau mengeluarkan pernyataan itu ya. Banyak orang melupakan bahwa sebelum beliau menjadi kardinal, ketika beliau masih sebagai seorang teolog dan pengajar, beliau ada di garis progresif Gereja Katolik. Banyak orang melupakan itu ya. Sebelum karena kita tahu awal karir dia sebagai teolog adalah puncaknya ketika dia menjadi peritus atau penasehat teologi untuk para uskup Jerman yang ikut sidang Konsili Vatikan kedua. Itu kalau nggak salah, Romo, di umurnya yang masih sekitar 30-an. 35, Romo. Iya, 35 tahun sudah menjadi penasehat untuk Konsili Vatikan kedua bagi para uskup yang datang dari Jerman ya. Itu dia ada di garis progresif. Mengapa? Karena salah satu sumbangan
Joseph Ratzinger waktu itu adalah menolak draft yang nantinya akan menjadi De Verbum saat ini. Sangat besar sumbangan Ratzinger. Beliau menolak misalnya pandangan bahwa ada 2 sumber perwahyuan, ya, yaitu kitab suci dan tradisi. Seolah-olah itu menjadi sumber perwahyuan. Ratzinger menolak. Itu bukan sumber perwahyuan. Itu adalah sarana meneruskan perwahyuan. Ini satu hal yang luar biasa pada waktu itu. Dia bisa melihat kejeliannya ya kan. Kalau itu sumber perwahyuan, dengan kata lain berarti gereja bisa menguasai dong, dan gereja seolah-olah di atas perwahyuan karena kitab suci dan tradisi kan adalah bisa output dari gereja, dari komunitas Kristiani. Itu yang mau coba dikoreksi oleh Ratzinger. Maka Ratzinger pada masanya, pada waktu Konsil Vatikan kedua, ada di garis progresif. Kalau boleh menggunakan dikotomi progresif konservatif ya. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah bagaimana iman itu bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga orang di zaman kita bisa paham iman Katolik, iman Kristen. Itu perjuangannya Ratzinger. Jadi dia tidak ada di progresif, tidak ada di konservatif, enggak. Dia bagaimana dia melihat zaman, mengkomunikasikan iman sesuai dengan audiensnya. Itu posisinya Ratzinger. Tidak heran ketika beliau menjadi kepala Kongregasi Ajaran Iman, dia mengeluarkan Katekismus, Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Maka gambaran yang paling cocok untuk Ratzinger atau Benediktus XVI adalah seorang katekis. Dia sangat konsen tentang mengkomunikasikan iman, ajaran iman yang cocok. Maka betul yang dikutip tadi ya. Ketika dia mau berpegang pada ajaran iman, mengkomunikasikannya dengan setia, dianggap fundamentalis. Ya, padahal karena zaman kita ini zaman yang bisa milih, masing-masing individu bisa milih yang dia suka, ya kan, ditawarkan segala macam kemungkinan. Jadi semua pilihan kita tergantung dari kesukaan kita. Itu kecenderungan zaman sekarang kan seperti itu ya. Contohnya ketika pandemi kemarin, mau misa online, pilih. Mau misa yang romonya lucu, ada. Mau misa yang homili romonya bagus, ada. Ya tinggal milih. Ini bahayanya di situ. Maka ketika Ratzinger menjadi kepala ajaran iman, Kongregasi Ajaran Iman, beliau mengeluarkan Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Semacam rangkuman tentang ajaran iman, inti yang bisa dibaca oleh umat. Dan beliau mengatakan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pegangan di semua keuskupan. Hanya menjadi pedoman, namanya kompendium. Diharapkan setiap keuskupan atau setiap konferensi wali gereja membuatnya juga sesuai dengan konteks. Role model ya. Jadi tidak dimaksudkan bersifat universal untuk semua gereja, enggak, tapi menjadi pedoman yang nanti harus diterjemahkan ke setiap konferensi wali gereja. Maka kita punya juga tuh yang versi Indonesia ada, tapi kita lupa. Nah, dengan kata lain, gambaran yang paling cocok untuk Benediktus XVI, Joseph Ratzinger adalah seorang katekis, seorang komunikator iman. Mencoba menyesuaikan iman, penyampaiannya dengan konteks, dengan zaman masing-masing. Maka pada tahun 68 misalnya, ketika dia melihat bahwa angin berubah ya, dari gereja yang cenderung konservatif ke gereja yang cenderung masyarakat yang cenderung terbuka pada banyak pendapat gitu. Ketika 68 di Eropa itu ada demo mahasiswa. Saking bebasnya mahasiswa, maka mahasiswa bisa nyerang kantor rektor kampusnya, bisa mengumpat sebebas-bebasnya. Ratzinger melihat, wah ini kecenderungan zaman besok kayak begini nih. Maka dia mengambil langkah yang mau menginjak rem supaya gereja tidak ikut arus seperti itu. Itu. Maka lebih tepatnya memang Ratzinger itu bukan konservatif, fundamentalis, tapi komunikator iman yang coba mengkomunikasikan iman sesuai dengan konteks zaman. Kalau ada yang perlu dikoreksi. Itu kategori konservatif kayaknya nggak cukup untuk. Iya, dia dialogis lebih untuk, ya. Iya. Maka kita punya pandangan yang lebih pas lah ya untuk almarhum Joseph Ratzinger. Tapi kita tidak kehilangan kok
kita bertambah satu pendoa di surga, maka kita nggak kehilangan. Betul, di gereja yang gereja yang sudah jaya. Betul. Yes. Jason ada tambahan. Iya. Saya jadi semakin terbuka ya Romo ya. Melihat sosoknya ya. Ternyata memang apa yang kalau selama ini kan memang kalau yang saya baca di media sosial gitu kan. Iya. Itu kan gambarannya selalu post Benedictus ini apa bahkan kata-katanya di salah satu artikel itu kan condemn liberal theologians gitu kan. Teologi liberal, teologi pembebasan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat dalam konteks gitu kan, ini memang sesuai gitu loh. Dan emang apa yang dia perjuangkan itu bukan semata-mata gereja udah dari awal ngomong ini, ya udah lanjutin terus. Tapi enggak, tapi lebih melihat situasi zaman ini kayak gimana, terus gimana gereja ini bisa bertahan. Iya, betul. Gereja ini mau terus bertahan, terus menyampaikan iman yang sejati kan. Iya. Dan beliau tidak hanya menyampaikan ajaran tapi dengan kesaksian hidup. Coba dari ribuan tahun sejarah gereja Katolik baru ada 2 paus yang mengundurkan diri ketika masih hidup. Paus yang pertama mengundurkan diri kalau tidak salah ya, nanti coba dicek. Celestinus, dia seorang biarawan Fransiskan, kayaknya hidup sebagai paus yang sangat sibuk dengan administrasi nggak cocok, maka dia mengundurkan diri. Dia lebih memilih hidup kerohanian. Itu yang pertama. Kalau nggak salah Celestinus yang kelima ya. Lalu yang kedua Ratzinger. Maka kalau dia itu konservatif, dia nggak akan berani mengambil keputusan mengundurkan diri. Sesuatu yang sangat progresif, itu mengundurkan diri. Karena mengundurkan diri bukan suatu hal yang lazim, yang umum, yang biasanya. Ini nggak biasa mengundurkan diri. Maka lihat Ratzinger dengan Benedictus ke-16 tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan hidup. Dia menunjukkan kalau memang ada sesuatu yang harus dibuat, ya dibuat. Beliau tidak sanggup menjadi nahkoda gereja dengan kondisi kesehatannya, maka beliau mengambil langkah yang tidak konservatif, sangat tidak konservatif, mengundurkan diri. Maka ini bisa menjadi teladan untuk kita di tengah zaman yang nggak perlu pegangan, seolah-olah ya kan ikut arus, udahlah santai aja. Enggak, kita harus punya prinsip, kita harus punya pegangan. Dan kadang-kadang justru dengan punya pegangan kita bisa mengambil langkah yang out of the box ya. Jadi out of the box itu bukan sesuatu yang gampang, enggak. Untuk punya out of the box harus punya prinsip dulu ya. Nah itu, maka yang namanya kreativitas, terobosan itu bukan sekedar urak-urakan, bukan sekedar berbelok, bukan sekedar yang berbeda gitu. Enggak. Untuk menjadi berbeda orang harus punya prinsip, orang harus disiplin gitu ya. Begitu itulah Benedictus ke-16 seperti itu. Iya Romo, menarik juga terkait kesaksian hidupnya Romo. Saya baca sedikit di buku ini terkait masa mudanya. Dan memang waktu masa mudanya itu adalah juga masa ketika Nazi berkuasa Romo. Hitler. Jadi sedikit ceritanya bahwa dia pernah masuk seminari. Terus Perang Dunia Kedua mulai berlangsung, Nazi mulai mencari kekuatan militer, dan orang-orang muda Jerman tentu saja dipaksa sebagai tentara Nazi untuk maju ke medan perang. Ya tentu seorang Joseph Ratzinger yang memang sudah bertekad kuat ingin menjadi imam, dia sebenarnya nggak mau untuk sejalan dengan Nazi kan, karena ya ajaran-ajaran Kristiani tentunya. Tapi ya terpaksa gitu ya, dalam situasi terpaksa, namanya kondisi perang gitu kan, nggak berbahaya juga untuk keselamatan nyawanya gitu. Akhirnya dia tetap ikut di tentara rakyat gitu Romo, di Nazi. Dan satu kejadian yang menarik Romo, jadi orang-orang muda ini yang sedang dilatih untuk perang itu di camp Nazi gitu, dikumpulin, terus mereka ditanyain Romo cita-citanya, satu-satu ditanyain. Kebanyakan gitu ya bilang bahwa saya mau jadi tentara Nazi, saya akan membela Jerman gitu.
Tapi si Joseph Ratzinger ini dia dengan tegas bilang bahwa saya mau menjadi imam Katolik gitu. Wow. Di tengah perang yang sedang berkecamuk. Iya, iya. Terus katanya abis dia mengakui cita-citanya itu, wah dia udah dihina habis-habisan, disiksa, dibully habis-habisan. Tapi katanya dalam autobiografi dia bilang, saya menikmati penghinaan itu karena saya telah berani. Ya itu dia. Bahkan ada ceritanya sebenarnya dia tuh pernah melihat imam Katolik itu sebelum merayakan misa gitu ya, merayakan Ekaristi Kudus, itu pas masa perang itu di apa ya, kalau sebutan kita ditampol gitu loh, ditampol sama tentara Jerman, tentara Nazi gitu. Jadi dia melihat kekerasan itu, mungkin dari situ dia ini ya, wah kayaknya ini kesaksian yang hebat dari seorang imam gitu loh, tetap merayakan misa. Walaupun dalam tekanan, ancaman kekerasan fisik juga ya. Kekuatan dari mana gitu. Itu dia. Ya maka ya mungkin ini Santo berikutnya kali ya. Benediktus 16 ya, setelah lahir di surga ya. Dan pemilihan nama Benediktus juga karena mungkin pengalaman perang dan itu membekas ya Romo dalam dirinya gitu. Dia itu sangat terinspirasi juga dengan Paus Benediktus ke-15 Romo. Waktu itu menjabat ketika Perang Dunia ke-1. Betul. Dan Paus Benediktus ke-15 dengan berani dan juga penuh semangat menyuarakan perdamaian walaupun ya diabaikan, walaupun di ini, dan dia sangat terinspirasi Romo dengan Paus Benediktus 15 sehingga dia memilih nama Benediktus ke-16. Ya. Betul. Dan juga ya karena terinspirasi dengan Santo Benediktus ya sebagai santo yang besar lah di Eropa. Santo yang besar, seorang rahib. Seorang yang bisa melihat apa yang dibutuhkan umat Katolik di Roma pada zamannya, yaitu kembali ke Benediktus, pelindung Benediktus ke-16 ya. Santo Benediktus kan melihat Roma itu semasa dia hidup 70% ternyata warga Roma itu terdiri dari budak. 70%. Saking malesnya penduduk Roma kerja tangan, maka semua pekerjaan tangan, nyapu, ya kan, betulin furniture, buka pintu, diserahkan, itu dibuat oleh budak. 70%. Jadi bangsawannya gitu. Bangsawan malas kerja. Dan itu yang membuat Roma runtuh salah satunya. Karena kemudian ketika harus nyangkul, nggak tahu gimana nyangkul. Ketika harus betulin bangku, nggak tahu. Maka Santo Benediktus melihat, oh ini dia, nggak bisa hidup itu hanya pikiran, nggak bisa hanya berdoa, kerja tangan juga. Maka lahirlah pedoman atau adagium ora et labora, ya kan, kerja dan berdoa. Maka Benediktus menciptakan biara dalam gereja Barat yang nanti akan menjadi cikal bakal untuk kebudayaan Eropa. Maka dia juga satu pelindung Eropa kan. Pelindung Eropa Benediktus. Maka beliau juga memilih itu nama Benediktus ke-16, mau melindungi khususnya gereja Katolik Barat Eropa yang mulai kehilangan pegangan, kehilangan antusiasme ya. Maka ketika Benediktus menjadi paus, wah itu orang-orang Katolik yang taat muncul di mana-mana ya. Mulai berani ke permukaan, menunjukkan dirinya. Nah itu. Maka kebangkitan Katolisisme abad 21 ketika dia kepilih menjadi paus. Itu kalau kita lihat dari namanya ya, Benediktus. ke-16. Dan memang sosok yang sangat bisa dikatakan ya tidak bisa dipungkiri lah, sangat cerdas ya Romo. Oh iya, sangat cerdas. Kapasitasnya sebagai teolog lah bisa kita sejajarkan dengan teolog-teolog besar juga ya. Seperti Thomas Aquinas gitu, mungkin bisa ya Romo kita sejajarkan ya. Nggak tahu juga. Belum lah. belum. Mungkin itu kan udah penjaga gereja. Iya, penjaga gereja. Tapi ya pada konteksnya berbeda. Tapi beliau itu rekan dialog yang aktif dengan Karl Rahner, Schillebeck, karena Chenu, lalu siapa lagi itu yang seorang Dominikan itu ya, Yves Congar ya. Teolog-teolog besar yang pada sebelum Konsili Vatikan kedua termasuk teolog yang ada dalam blacklist dalam gereja Katolik, tapi ketika Konsili Vatikan kedua dimulai, Yohanes ke-23
mengundang para teolog itu untuk memberikan sumbangannya selama Konsili Vatikan kedua, termasuk Joseph Ratzinger ini ya. Maka mereka rekan dialog dari teolog-teolog besar di abad ke-21. Tapi tidak hanya untuk internal gereja. Ratzinger juga dianggap sebagai pemikir ekstra gereja, memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya di Jerman ya. Dialog dia dengan Habermas itu terkenal. Iya, ya. ada bukunya juga. Ada bukunya, Sumbangan Agama dan Iman untuk Masyarakat Pluralis Komunikatif ya. Jadi lihat bagaimana Ratzinger ini orang yang sangat dialogis. Dia tidak hanya berdialog untuk kepentingan gereja, tapi juga untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Eropa. Maka dia berdialog dengan Habermas yang banyak dikutip dialognya ini, baik oleh orang Katolik maupun non-Katolik, karena menampilkan intelektualitas yang lintas denominasi, lintas agama itu ya. Bisa menjadi teladan untuk kita juga itu ya. Begitu. Gitu. Ya. Oke. Tidak terasa ya, Tidak Jason. terasa kayaknya. Dan kalau misalnya mau dilanjutin, wah, ini bisa 2-3 episode Iya, ini. kita buat seminar aja. Boleh tuh. Tapi ya karena waktu yang terbatas ya. Kayaknya terakhir kira-kira dari kisah perbincangan kita gitu, ada nggak closing statement, kira-kira pesan apa nih yang bisa kita bawa pulang kan untuk kaum muda dan juga ya kita ini para frater juga. Iya, untuk kaum muda khususnya, salah satu tantangan kaum muda adalah hidup di bawah label-label yang diberikan oleh teman sebaya, oleh masyarakat, dan kita kadang-kadang ditentukan oleh label itu ya. Kesaksian hidup Ratzinger yang menjadi Benediktus ke-16 memberikan sebuah contoh bagaimana label yang kerap kali diberikan kepada dia itu tidak punya dampak yang signifikan. Beliau tetap punya prinsipnya, beliau tetap menunjukkan cintanya pada Tuhan, gereja, dan sesama, dan tidak begitu dipengaruhi oleh label-label yang diberikan. Paus konservatif, anjing penjaga ajaran gereja, ada watchdog gitu kan. Watchdog Tuhan. Watchdog Tuhan, pemimpin inkuisisi yang banyak menindas teolog-teolog. Dia tidak ambil pusing itu. Dia tetap pada prinsipnya, aku menjalankan tugas panggilanku karena cinta pada gereja dan bukan untuk popularitas. Nah, ini prinsip yang sangat bagus untuk kita yang masih muda ini. Oke, terima kasih banyak Romo. Kita berikan terima kasih, kita applause pada Paus Benediktus ke-16. Kita doakan ya, semoga ya pasti. Iyalah, beliau mendoakan kita sekarang. Dia yang mendoakan kita di dunia ini. Iya. Oke, sobat-sobat seperjalanan, demikianlah perbincangan kita tentang Paus Benediktus ke-16 yang sudah meninggalkan kita. Tapi tadi bukan meninggalkan ya, dia sudah ada di gereja yang kudus, gereja yang jaya untuk mendoakan kita yang masih ada di bumi. Oke, sebagai penutup, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus ikutin update-update terbaru dari podcast Sobat Seperjalanan. Oke, terima kasih. Oke, dadah.